Mengapa Tuhan selalu memilih orang yang mustahil di mata manusia dan dunia, tetapi tidak mustahil di mata Allah? Suster, frater, saudara-saudariku terkasih, inilah pertanyaan yang coba kita maknai dari kisah bacaan suci yang telah kita dengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yehuda, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Tuhan selalu memilih orang yang mustahil di mata manusia dan dunia, tetapi tidak mustahil di mata Allah? Suster, frater, saudara-saudariku terkasih, inilah pertanyaan yang coba kita maknai dari kisah bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, dalam kitab Hakim-Hakim kita mendengar cerita seorang pasutri di kota Sora. Namanya suaminya Manoah, istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan datang berbicara
untuk mereka akan melahirkan seorang anak, sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin mereka alami. Kemudian mereka dianugerahi seorang anak dan anak yang dianugerahi itu adalah pilihan Allah, anak yang akan dipakai oleh Allah. Cerita yang mirip juga terjadi dalam Injil ketika Zakaria dan Elizabeth juga sebuah pasutri tua. Mereka juga tidak mungkin mendapatkan anak, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan ternyata menghadirkan seorang Yohanes, orang yang hebat di dalam keluarga mereka. Lagi-lagi sebuah kenyataan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita coba merujuk kepada Yesus yang kita nantikan kelahirannya. Yesus juga lahir dari kondisi ketidakmungkinan ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel berbicara tentang ia akan mengandung. Maria bilang apa? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Untuk kita, paling penting adalah bagaimana hal yang tidak mungkin bagi manusia dan dunia, itu selalu mungkin bagi Allah. Coba kita lihat panggilan kita masing-masing. Rasanya kondisi dan keadaan kita juga menunjukkan bahwa kita itu tidak mungkin dipanggil sebagai orang-orang khusus. Pasti ada saja hal-hal yang membuat kita merasa atau orang menilai, tidak mungkin dia bisa jadi imam, tidak mungkin dia jadi suster, tidak mungkin dia jadi frater. Pasti ada. Saya sendiri menemukan dan mengalami itu. Karena dulu masih kecil-kecil kan masih agak nakal gitu, anak pertama. Itu kemana-mana itu selalu kena ini terus dari bapak. Jadi terkenal nakal lah. Kemudian terus hidup-hidup masuk SMP, sampai di SMP juga masih ke bawah nakalnya, dan ada kakak kelas saya waktu itu yang mungkin dia sudah tidak tahan lagi emosinya, lalu dia bilang, kau tuh kalau kau sukses, potong sapu jari. Setelah itu tiba-tiba saya jadi imam, dia malu-malu lagi ketemu saya. Terus waktu sudah tamat seminari menengah, lanjut ke TOR, tiba-tiba saya sakit berat lagi. Sebenarnya 3 kali saya sakit berat itu. Waktu kelas 2 SD saya kencing darah, itu bolak-balik bapak saya antar ke rumah sakit. Kemudian setelah kelas 1 SMP, saya sakit, hampir lumpuh. Kemudian saya tahan 1 tahun, lanjut di tahun berikutnya. Kemudian masuk seminari menengah. Setelah lamar ke seminari tinggi, masuk Uskupan Denpasar, lagi-lagi saya sakit darah terus di hidung sampai dengan tidak ada harapan untuk hidup. Dan memang tidak ada harapan untuk lanjut. Jangankan untuk lanjut ke seminari tinggi, untuk hidup saja tidak ada. Orang semua sudah pesimis, tidak mungkin lagi nih, sudah mau mati. Tapi ternyata saya sehat dan hidup kembali dalam keadaan kurus-kurus, saya masuk lanjut ke seminari tinggi. Ini beberapa kenyataan yang menunjukkan bahwa apa yang dalam kacamata manusia dan dunia itu tidak mungkin, oleh Tuhan itu selalu dimungkinkan. Dan yang menariknya, orang yang dipakai Tuhan itu selalu lahir dari kenyataan yang tidak mungkin di mata Tuhan, di mata manusia dan dunia. Makanya tadi saya bilang, kita bisa lihat ke dalam perjalanan hidup kita, kenyataan keluarga kita, kenyataan keberadaan kita. Lalu kenapa Tuhan panggil dan pilih kita? Mungkin juga banyak orang yang menilai kita tidak pantas, tidak layak, atau mustahil. Tapi Tuhan selalu memilih orang-orang yang bagi mata dunia dan manusia itu tidak mungkin dan mustahil. Nah, kalau kita kembali ke cara hidup baik 2 pasutri di Sora atau juga Zakaria dan Elizabeth yang kita dengar dalam Injil, juga Maria dan Yusuf, sebenarnya cuma ada 3 kata kunci yang menjadi kekuatan. 1, mengabdi kebenaran. 2, memelihara ketaatan. Yang ketiga, tulus. Nah, contoh. Ini 2 pasutri di Sora ini kan mereka hidup benar. Mereka taat dengan mendengar perintah Tuhan. Sama juga dengan Zakaria dan Elizabeth. Zakaria itu sampai dia usia tua jadi imam yang terus mengabdi di bait Allah, tidak peduli. Dia merasa bahwa hidupnya itu seperti sebuah aib karena sudah lama menikah, tidak dapat anak. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk dia tidak dekat dengan Tuhan. Dan dalam Injil kita mendengar beberapa kali itu kata kebenaran itu berbicara. Jadi Zakaria dan Elizabeth itu hidup benar di hadapan Allah. Kemudian mereka dinyanyikan akan kelahiran seorang anak untuk membawa orang kepada kebenaran. Kemudian juga ada kata-kata dari malaikat Tuhan bahwa aku akan membuktikan kebenaran dari apa yang aku katakan kepadamu. Jadi mengabdi kebenaran. Dan kita memang diajak untuk mengabdi kebenaran itu. Risiko dari mengabdi kebenaran,
Seringkali kita tidak dianggap baik hanya karena kita mempertahankan kebenaran. Makanya selalu saya bilang, kita itu dipanggil bukan untuk menjadi orang baik, tapi orang benar. Karena orang baik pasti selalu benar. Orang benar tidak selalu baik. Karena orang yang membenci kebenaran pasti tidak suka dengan kita yang menegakkan kebenaran. Mungkin ada salah satu filsuf atau siapa yang berbicara tentang orang yang tidak suka kebenaran itu karena dia takut kehilangan ilusinya. Jadi untuk kita mengabdi kebenaran itu penting, apalagi Yesus pernah bilang, jangan katakan aku ini guru yang baik, hanya satu yang baik yaitu Bapa di surga. Tapi Yesus lebih suka menganggap dan disebut dirinya benar. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bagi kita, Allah adalah kebenaran. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus waktu diadili, apa itu kebenaran? Sebenarnya bukan soal Pilatus tidak tahu, 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4. Tapi dia bertanya, Allah itu siapa? Jadi apa itu kebenaran? Karena Yesus mengatakan diri, benar katamu, aku adalah Allah, aku adalah Raja. Lalu dia tanya, apa itu kebenaran? Karena dia tidak mengerti Yesus itu siapa yang adalah Allah. Jadi kita itu abdi Allah sama dengan abdi kebenaran. Dan kemudian selain mengabdi kebenaran, kita juga perlu merawat kesetiaan. Ini paling penting. Mother Teresa akan selalu bilang, kita tidak hidup untuk sukses, tapi kita hidup untuk setia. Karena kesetiaan pasti mengantar kita kepada kesuksesan. Tapi kesuksesan belum tentu membuat kita setia, kan? Banyak orang yang setelah sukses tidak setia lagi. Tapi orang setia pasti selalu sukses. Zakaria dan Elizabeth, walaupun mereka menganggap hidupnya aib dalam pandangan orang, mereka tetap setia ke bait Allah, terus berdoa, terus mengabdi, sampai akhirnya Tuhan menganugerahkan mereka seorang Yohanes putra yang ajaib. Yang terakhir, tulus. Bacaan Injil kemarin itu bicara tentang Yusuf. Mungkin saudara dengar juga kemarin ada renungan tentang peran Yusuf dalam kelahiran Yesus, yaitu ketulusan. Ketika dia hendak menceraikan Maria karena dia tahu Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, dia hendak menceraikan diam-diam. Tapi karena ia tulus, ia tidak segera menceraikan itu dan ia mempertimbangkan. Tulus itu kemarin saya kasih kepanjangan, taat untuk lulus. Hanya orang taat yang bisa lulus dalam apapun cobaan hidup. Kalau tidak taat, tidak akan lulus. Seperti itu kan? Kita kan taat itu yang membuat kita lulus jadi orang terpanggil. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kebajikan yang dimiliki oleh Zakaria dan Elizabeth, juga dua pasutri dari kota Sora, juga Maria dan Yusuf, menginspirasi dan menguatkan kita untuk tetap menjadi abdi Allah yang terpanggil dari ketidakmungkinan menjadi mungkin dengan tetap memelihara mengabdi kebenaran, memelihara kesetiaan, dan ketulusan. Semoga Tuhan memberkati kita.